Pemirsa, angka pengangguran di Indonesia meningkat seiring perubahan pekerja yang dilakukan sejumlah perusahaan. Strategi pemerintah pun dinanti untuk mengatasi angka pengangguran yang berpotensi terus tumbuh menyusul kondisi ekonomi global yang mengalami kontraksi. Ya, lantas apa langkah yang akan ditempuh pemerintah Prabowo Gibran menekan laju pengangguran? Tantangan demi tantangan tak jua usai menghadang pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Di tengah kontraksi ekonomi dunia, kondisi ekonomi di dalam negeri turut tidak baik-baik saja. Setelah guncangan badai perumahan buruh di awal tahun 2025, kini angka pengangguran ikut terkerek. Lapangan kerja tiba-tiba layaknya barang langka. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri tak bisa dipungkiri berimbas pada turunnya daya beli. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan otomatis mengerem pengeluaran, hingga akhirnya roda ekonomi nasional ikut terganggu. Penyebab utamanya memang karena ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi ekonomi tumbuh melambat baik karena faktor global maupun juga karena faktor internal, ya. Terutama perlambatan di pertumbuhan sektor manufacturing, belanja makanan, ya. Jumlah penduduk yang menengah bawah itu kan jauh lebih banyak. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang, maka otomatis nanti permintaan untuk pangan itu juga akan lebih rendah pertumbuhannya. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan juga akan terkena. Ya, jadi bahayanya ke sana itu nanti bisa menjadi efek spiral bahayanya itu. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, jumlah penganggur di Indonesia naik menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Secara spesifik, BPS mencatat ada tambahan pengangguran sebanyak 83.450 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. BPS merinci penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang. Sebanyak 153,5 juta orang diantaranya berstatus angkatan kerja. Meski melaporkan ada jutaan penganggur di Indonesia, BPS mengklaim tingkat pengangguran terbuka turun tipis menjadi 4,76%. Namun ironisnya, kelompok usia muda 15 hingga 24 tahun tetap mendominasi pengangguran. Lantas, apa strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Ini menjadi faktor di mana angka pengangguran begitu meningkat. Kebutuhan industri tidak ketemu dengan para pencari kerjanya. Misalnya kayak industri butuh operator mesin, lantas butuh yang terkait di industri nggak ketemu. Yang akhirnya ini menjadi tantangan kita di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya kita siapkan balai-balai latihan kerja untuk kawan-kawan pencari kerja agar apa? Ketika kebutuhan industri ini ketemu, makanya kita juga kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha untuk bisa mengkolaborasikan kebutuhannya apa. Ya, pengangguran nanti kita akan coba tanyakan kepada stakeholder terkait bagaimana solusinya, apa yang akan dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya. Karena DPR itu kan sebenarnya hanya menindaklanjuti, memberikan pengawasan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh eksekutif. Sekarang apa tindak lanjut dari eksekutif dari hasil data BPS yang ada. Kita akan minta komisi terkait untuk bisa menindaklanjuti terkait dengan apa yang sudah dari hasil data statistik tersebut. Tren pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan.
Sepanjang Januari hingga 23 April 2025, tercatat lebih dari 24.000 orang terkena PHK. Gelombang PHK membuat konsumsi rumah tangga lesu. Padahal konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto. Kalau jangka dekat itu seperti yang sering saya suarakan. Ya, yang pertama adalah intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, ya. Saya sering menyebutkan sebagai stimulus Keynesian atau Keynesian kalau orang Indonesia mengatakannya, ya. Terus yang kedua adalah ya kita harus mendorong supaya swasta itu tumbuh, supaya korporasi itu tumbuh. Dan untuk itu mau tidak mau kita harus memangkas regulasi, kita mau nggak mau harus memangkas birokrasi, istilahnya deregulasi dan debirokratisasi. Jangan lupa loh ya, tingkat pengangguran dalam persentase itu yang kelihatannya turun, ya itu kalau kita memakai jumlah pertumbuhan angkatan kerja yang rata-rata selama 5 tahun terakhir, itu persentase penganggurannya lebih tinggi. Ya, pengangguran itu kan jumlah yang menganggur ya dibagi dengan angkatan kerja. Presiden Prabowo Subianto memang cukup percaya diri. Bangsa ini mampu melalui hantaman krisis ekonomi. Apalagi pemerintah mampu mengendalikan angka inflasi. Salah satu tonggak pemerintahan di setiap negara adalah mampu atau tidak kita menjaga inflasi. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok ya, Mendagri. Ini prestasi. Pemerintah kini dituntut memiliki strategi yang tepat dalam menyikapi bonus demografi dan tingginya angka pengangguran. Sektor-sektor padat karya sudah semestinya menjadi perhatian khusus. Jangan sampai sektor penyerap tenaga kerja dalam angka besar justru gulung tikar akibat tak ada keberpihakan kebijakan pemerintah.